Info Pro 2. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Senang banget sama Pro 2, Ningsi masih nemenin kamu di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Oke, seperti biasa di Sore Ceria kita bakal ngobrol ya dengan teman kamu yang pastinya punya prestasi ya. Prestasi apa? Kita sudah share ya di beberapa media sosial yang sore hari ini kita bakal bersama Ketut Meidena begitu ya, selaku peraih juara Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Sudah ada di Studio 2 Tomo Pro 2. Halo, selamat sore.
Maidena. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Panggilannya siapa nih biar lebih akrab kita ngobrol nih? Maidina aja. Maidina aja, Iya. tetap Maidina Iya. ya. Oke. Panjang dan sesimpel itu. Pendek ya. Oke, Maidina kemarin meraih Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten ini seperti apa nih? Juaranya apa? Juara berapa gitu? Itu juara ke-9 Juara ke-9 Iya. Dari 10. dari 10. Iya. 9 dari 10. Iya, itu sains apa? Itu sains bidang geografi. Geografi. Iya. Oh, keren banget. Ya, ini di Kabupaten Buleleng berarti Iya. ya? Kabupaten Buleleng. Itu kapan dilaksanakan? Itu dilaksanakannya pada bulan Maret kalau nggak Maret salah. 2. Oh, belum lama Iya, begitu kan ya. iya. Oke. Kemudian kita juga pasti pengen tahu kalau Maidina ini banyak punya prestasi-prestasi lain begitu. Boleh dong spill. Pastinya bukan yang ini aja yang pertama kan ya. Oke, apa aja pernah diikutin? Kalau Olimpiade Sains Nasional ini baru yang pertama kali karena kelas 10. Dari SD itu pernah ikut lomba siswa berprestasi. Siswa berprestasi terus tuh lomba dokter kecil pas Oh ya? SD ya. Terus ada lomba PKTP gitu tentang kanker gitu. Itu yang lomba itu sekolahnya. Iya. Dan kebetulan saya di bidang penyuluhan. Jadi itu ngasih penyuluhan ke SD lain gitu. Oke, baik, keren banget berarti Maidena ya. Nah, kalau yang lomba ini apa sih yang memotivasi Maidena buat ikut Olimpiade ini dan sampai meraih ranking 9 apa juara 9 sih? Ranking. Iya. Ranking 9. Pertama motivasinya itu dari sebenarnya karena suka geografi. Karena suka geografi terus tuh diajak teman buat ikut. Mungkin coba aja dulu gitu. Terus tuh ada seleksi dari sekolah. Ternyata kepilih sama temen juga dipilih. Abis itu pembinaan dan motivasinya karena pengen dikenal punya prestasi di sekolah gitu. Jadi karena di sekolah itu setiap hari Senin itu pasti ada pengumuman prestasi. Jadi yang dapat prestasi atau punya prestasi itu diumumin di lapangan dan dikasih selamat gitu dari guru-guru. Gitu ya? Iya, jadi Iya. pengen dikenal sama teman-teman. Diapresiasi Iya, begitu iya, kan ya. iya. Oke. Nah, kemudian pastinya untuk meraih ranking 9 ini nggak mudah. Banyak proses yang disiapkan, banyak proses yang dilalui begitu ya. Oke, persiapannya dari awal seperti apa? Boleh deh diceritain sekarang. Kalau persiapannya itu dari yang seleksi tingkat sekolah itu belajar pembinaan, terus tuh ada belajar bareng sama teman juga. Terus tuh habis itu udah lolos nih tingkat sekolah, habis itu ada pembinaan. Pembinaannya itu seru banget karena sama teman-teman yang lain juga dan temennya sefrekuensi semua. Jadi lebih gampang belajarnya. Lebih nyambung gitu ya. Oke. Nah, kemudian pada saat lomba apa aja yang mesti kamu siapin? Selain belajar apa praktek-praktek, karena geografi butuh prakteknya. Ada pas Ada ya? ya. Untuk persiapannya sih kita yang pastinya belajar. Habis itu kita harus punya strategi buat jawab soalnya. Oh ya? Iya, karena di soal itu biasanya ada juknisnya. Jadi kalau benar itu plus 3, kalau salah itu nilainya -1. Ya. Kalau nggak jawab itu 0. Jadi kita harus punya strategi. Kalau misalnya Tetap menjawab gitu ya? iya, enggak, kalau soalnya kan kalau kita jawab semua itu kan nanti takutnya yang kita nggak tahu atau kita ragu itu salah jawabannya kan dikurangin nilainya jadinya -1. gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita nggak pede sama jawabannya atau emang kita nggak ngerti itu nggak usah dijawab. Jadi jawab yang emang benar-benar itu pasti benar jawabannya gitu. Oh gitu. Itu ngafal atau gimana sih? Enggak sih. Jadi kita Mengerti. Iya, karena Harus kita ngerti. banyak jawab soal juga. Jadi model soalnya itu kita harus bisa tahu gitu. Yang ngasih strategi siapa nih? Yang ngasih strategi kamu? Dari kakak kelas yang dulu pernah ikut. Kalau pembimbing mentor di sekolah siapa ada? Ada 2. Ada 2 Iya. gitu. Teman belajar berapa?
5. 5 Iya. ya. Itu selalu berarti. Iya, selalu. Nah, ini kemarin lombanya sendiri atau bareng? Berlima. Berlima. Iya. Oh. Berlima, terus yang lolos itu ada 3. Mhm. Yang 2 ini belum beruntung mungkin. Iya. Iya. Heeh. Jadi yang lolos itu cuma 3. Oke, nah kemudian ada nggak sih materi yang menurut kamu itu paling menantang selama persiapan dan gimana nih kamu ngatasinnya? Yang paling menantang itu yang tentang IKN sih, karena kalau di geografi itu biasanya menyangkut tentang isu-isu terkini. Iya. Jadi saya juga tertarik belajar tentang Itu kalau geografi seluruh wilayah begitu? iya, dunia. Dunia ya? Iya. Jadi kita ngangkat kita belajar isu-isu terkini yang ada di dunia. Contohnya kayak ibu kota yang berpindah, IKN, itu gimana, kok bisa dipindah, terus apa dampak positif sama negatifnya kayak gitu-gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kamu lebih mengangkat itu atau merasa kamu lebih menantang itu? Iya, gitu lebih ya? menantang karena saya penasaran juga sih gimana Emang sih. nih lagi hangat-hangatnya Iya, kan? iya. Memang sih belum 100% kan IKN itu ya dibangun di sana ya. Oke, menarik banget. Kita juga pastinya pengen tahu lagi seperti apa ya kenapa Medina ini bisa meraih ranking 9 di OSN begitu ya. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus semua Pro 2. Buat yang pengen tanya-tanya bisa langsung di 0811399154 atau bisa di RRI Singaraja Official via YouTube ya. Kita tunggu sampai nanti jam 5 sore. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna teman Pro 2 bareng aku Ningsih dan ada Medina. Oke. Ya, Medina ini adalah peraih peringkat 9 begitu ya di Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Buleleng teman Pro 2. Oke, tadi kita udah banyak ngobrol bagaimana ya motivasinya mengikuti lomba ini begitu. Dan kita juga pengen tahu nih berapa lama sih harus Medina mempersiapkan diri untuk siap mengikuti lomba ini, Medina? Dari awal itu dari yang tingkat kabupaten itu waktunya sekitar kurang lebih 3 minggu pembinaannya. Terus tuh udah lolos waktunya dari kabupaten ke tingkat provinsi itu pembinaannya sekitar 2 minggu. 2 mingguan ya? Iya. Pada saat kamu lomba, kamu meyakinkan diri, memantapkan diri kalau kamu tuh sudah siap begitu ya? Iya, sudah siap. Karena beda banget lomba, pas cara lomba dari kabupaten, itu kita masih semua satu ruangan bareng teman-teman yang lain. Terus tuh baru tingkat provinsi itu ruangannya khusus sendiri-sendiri gitu. Jadi tegangnya lebih kerasa sih. Oke. Dan sebelumnya memang belum pernah ngikutin ini begitu kan ya? Iya. Nah kemudian boleh di-share juga pengalamannya di sana, pertanyaan-pertanyaan seperti apa, berapa pertanyaan seperti itu? Kalau yang di tingkat kabupaten itu ada 100 pertanyaan. Waktunya itu sekitar 3 jam. Kamu bisa melalui selama 3 jam itu ya? 100 pertanyaan bisa dijawab semua? Itu enggak saya jawab semua. Kejawab semua? Enggak, karena kan enggak semua karena yang kabupaten itu menurut saya soalnya lebih susah daripada yang provinsi ya. Karena yang kabupaten itu
kayak dia tuh ilmunya pasti gitu. Kalau yang tingkat provinsi itu lebih ke opini mana yang paling lebih mendekati jawabannya gitu. Oh begitu. Iya. Berarti ini kamu dua sesi kamu ikutin begitu ya? Iya, yang tingkat kabupaten sama tingkat provinsi. Kabupatennya kapan? Udah Maret kemarin, terus tuh pengumuman. Habis itu provinsinya waktu tanggal berapa ya? Sebulan yang lalu deh kalau nggak salah. Oh gitu, berarti karena kamu ini bisa lolos di 10 besar di peringkat 9, berarti kamu ngelanjutin ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi gimana, ada hasil peringkat keberapa? Belum keluar hasilnya. Belum keluar hasilnya. Nanti minggu keempat bulan Juni baru keluar hasil. Kamu punya harapan gak sih peringkat berapa? Sebenarnya harapannya punya, cuman karena banyaknya peserta dan yang dicari itu sedikit, jadi lumayan ini ya, ya. Masih pesimis gitu ya. Tapi kalau menurut kamu bilang tadi di provinsi lebih gampang, kamu jawab, kayaknya ini ciri-ciri nih kamu bakal jadi naik lagi peringkatnya, benar nggak sih ya Ibu Pembina ya? Oke, mudah-mudahan ya. Oke, ada yang ikutan bareng kita via WhatsApp ya, kita baca dulu. Hai Kaningsi, hai juga Maidina, kenalin aku Sari, aku mau tanya nih, apa nih? Oh, tantangan terbesar yang kamu hadapin selama kompetisi berlangsung apa nih katanya? Itu tantangan terbesarnya itu pernah sempat mau nyerah pas pembinaan karena udah mumet banget, kayak materinya kan tentang seputar geografi aja. Terus tuh kan karena itu dispen jadi nggak belajar di kelas. Iya, nggak belajar di kelas. Jadi tantangannya tuh saya mikirnya saya bisa nggak nyusul tugas-tugas yang saya dapat dari guru gitu. Terus tuh saya bilang lah sama pembina kalau saya kepikiran tentang tugas-tugas yang soalnya kan ini udah selesai ulangan kan. Sebelum ulangan itu semua tugas harus sudah selesai. Itu jadi saya bilang lah ke pembinanya. Terus tuh katanya pembina saya tenang aja, nilainya bakal aman karena kan saya ikut OSN gitu. Jadi saya diberi keringanan untuk tugas. Tapi tetap ngumpulin tugas-tugas. Tetap. Tapi ada waktu yang diberikan begitu ya. Jadi aman ya. Itu yang bikin pikiran kamu itu terbelah begitu ya. Itu yang bikin kamu nggak fokus. Nah, setelah dikasih tahu seperti itu baru kembali semangat lagi buat itu belajar, tantangannya ya. Oke, pastinya ini juga butuh waktu yang lumayan lah ya kalau kita mengikuti lomba kompetisi-kompetisi ini begitu ya. Gimana nih caranya kamu ngatur waktu itu? Karena kan bagaimanapun juga kita butuh di rumah juga bersama keluarga. Kalau ngatur waktunya itu saya Sabtu Minggu itu pasti belajarnya tuh lebih dikurangin, atau kadang-kadang saya Sabtu Minggu itu nggak belajar. Saya targetin waktu saya belajar itu Senin sampai hari Jumat. Itu full dari pagi sampai saya biasanya pulang jam 5 sore. Pulang jam dari 5, pagi sampai jam 5 sore. Iya. Di sekolah ya? Iya, di sekolah. Itu terus tuh hari Minggu saya benar-benar nggak mau belajar gitu, karena saya mempersiapkan untuk hari Seninnya saya bakal ngapain aja, belajarnya mau tentang materi apa aja gitu. Oke. Medina ini kan udah kelas 10 ya. Ngambil jurusan apa kalau di sekolah? Kalau kelas 10 kan itu belum ada jurusan. Belum ada jurusan, masih umum semua. Iya. Kelas 11 baru. Oh begitu. Berarti kalau nanti memilih jurusan maunya ke? Saya sebenarnya maunya ke IPA. Iya, nyambung ya geografi ya. Kalau geografi kan nyambungnya ke IPS. IPS sebenarnya. Iya, IPS. Cuman saya masih mikir-mikir sih mau IPA atau IPS gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu seneng geografi tapi nggak ngambil IPS, senengnya ke IPA. Di IPA ini apa yang kamu sukain? Saya suka fisika. Gitu. Tapi kamu suka hitung-hitung ya? Iya sih, lumayan. Keren, matematika 10 nih ya, Bu Guru ya. Oke, keren banget nih Medena ya sama Pre2. Oke, kalau ngomongin dukungan nih ya, pastinya di sekolah udah ngedukung banget dong ya, apalagi guru-guru pembina gitu. Kalau dari lingkungan sekitar, teman sekolah, di rumah seperti apa nih dukungannya? Kalau teman-teman itu saya beruntung banget punya teman-teman yang baik, karena
apapun, kalau misalnya saya lagi malas belajar, saya kan curhat gitu. Terus mereka pasti ngasih motivasi. Dan kalau H-1 mau lomba, itu pasti saya selalu minta doa dari teman-teman dan juga keluarga. Dan teman saya selalu doain semoga dapat yang terbaik, itu juga keluarga. Oke. Yang menurut kamu paling spesial, yang ngasih dukungan kamu siapa nih? Orang tua sih. Orang tua iya. pastinya ya. Oke. Nah, aku juga pengen tahu nih, menurut kamu peran penting dari kompetisi OSN yang kamu ikutin ini dalam pendidikan sains di Indonesia ini, menurut kamu tuh seperti apa? Tapi sebentar dijawab ya. Kita jeda dulu. Kita pengen tahu juga nih teman-teman Pro 2 yang ikutan, silakan, kita masih buka di 0811 399 1054. Bisa juga via RRI Digital atau di RRI Singaraja Official. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Terkadang, orang melontarkan julukan kutu buku sebagai bahan olokan. Julukan itu diberikan kepada mereka yang gemar membaca buku ketimbang bersosialisasi dan bergaul dengan kawan-kawan. Sehingga image seorang kutu buku menjadi negatif dan orang-orang cenderung tersinggung atau merasa terpojokkan ketika diberikan julukan tersebut. Padahal, menjadi seorang kutu buku adalah sebuah kebanggaan. Karena terlepas dari pandangan yang dibangun oleh orang-orang, menjadi kutu buku memiliki banyak keuntungan. Dan seorang kutu buku bisa menjalin persahabatan dengan sesama kutu buku yang memiliki kesukaan sama. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke, masih di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Kita masih ngobrol bareng Medena ya, sebagai peraih peringkat 9 ya Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Buleleng ya. Nah, teman Pro 2 sudah ada yang ikutan ya via live chat di YouTube RRI Singaraja Official. Kita baca dulu ya, Medena ya. Ada Dominat Power yang bilang, semangat remaja-remaja Buleleng siap berjuang untuk prestasi. Semangat ya. Oke, terima kasih buat Dominat. Kemudian ada Gede Delix juga, terus belajar ya untuk ngeraih prestasi pelajar-pelajar Buleleng. Ada juga ACIR, saya yakin para pelajar di Buleleng mampu meraih prestasi terbaik. Oke ya, mudah-mudahan dengan dukungan-dukungan ini para anak-anak muda di Kabupaten Buleleng pada khususnya ya semakin semangat lagi buat ngeraih prestasi begitu ya, buat ngebanggain Kabupaten Buleleng pada khususnya. Oke, aku setuju juga sih. Oke, kita lanjut lagi deh dengan tadi begitu ya, peran penting menurut Medena ini mengikuti kompetisi seperti OSN ini dalam pendidikan sains di Indonesia seperti apa? Jadi kalau Olimpiade Sains Nasional ini tuh Olimpiade yang sangat bergengsi banget, karena banyak keuntungan kalau misalnya kita ikut, apalagi udah lolos, itu bakal lebih mudah dapat keterima di universitas terbaik di Indonesia gitu. Itu juga berarti salah satu motivasi kamu ya ngikutin ajang-ajang bergengsi seperti ini ya. Next kamu bakal ikut apa lagi nih? Kalau misalnya saya nggak lolos tahun ini tingkat provinsi, saya bakal ikut lagi tahun depan. Iya. Kalau lomba-lomba yang lain gimana? Kalau lomba yang lain sebenarnya ada 2 lomba. Saya bakal ikut di Olimpiade yang diadain di Uniksa juga. Karena tahun ini saya ikut juga. Saya ikut dan cuman bisa ke semifinal, nggak sampai ke final. Itu lombanya juga nggak kalah seru banget. Jadi saya bakal ikut tahun depan lagi. Oke, baik. Kita lihat ke WhatsApp ada Citra. Citra tadi pengen tahu katanya ya, metode belajarnya si Medena nih kayak gimana katanya. Apa mungkin sekarang kan udah kecanggihan teknologi kan? Apa dibantu dengan alat-alat elektronik, handphone atau apa? Kalau metode belajar itu biasanya saya lebih suka nonton video.
Oh ya? Iya, nonton video karena saya gaya belajar saya itu nonton video. Habis itu saya catat apa yang menurut saya penting, dan kalau misalnya ada yang belum jelas, saya bakal tanyain ke pembinanya langsung gitu. Itu video-video tentang Materi-materi. lomba ini. Iya. Materi-materi yang sekiranya bakal keluar. Iya. Dan saya belajar dari jurnal-jurnal juga yang ada di Google. Itu sih yang banyak. Wah, keren banget. Berarti itu juga sangat ngebantu banget Iya. dalam metode belajar kamu. Berarti membaca buku seperti apa? Kalau membaca buku sebenarnya saya kurang suka. Oh iya? Iya. Kurang suka baca buku karena saya lebih suka mendengarkan gitu. Jadi biasanya kita Itu lebih cepat masuk begitu? Iya, lebih cepat masuk. Ya, biasanya kalau baca buku itu kan kita pas lolos yang ke tingkat provinsi itu kan ada tiga orang. Jadi biasanya kita baca buku yang berbeda. Kita baca buku sekitar kurang lebih sejam. Habis itu kita ceritain, kita kasih tahu ke yang lain apa yang kita tangkap dari buku itu. Iya, begitu juga yang lainnya. Yang lain juga ngasih tahu apa yang mereka dapat habis baca buku gitu. Iya, menurut kamu itu efisien ya? Iya, Atau efisien, cepat iya. banget ya? Iya. Oke. Jadi itu dia Citra ya, cara mungkin ini tidak semua seperti Medena ya, beda-beda. Pastinya beda. Satu orang pastinya beda-beda punya metode tersendiri ya, Iya. bagaimana dia belajar untuk lebih cepat menangkap materi begitu iya, kan iya. ya. Oke, kita lanjut. Ada juga siapa ini? Sutrini. Selamat sore Kak Ningsi dan juga Medena, selamat ya sudah meraih peringkat di OSN tahun ini di tingkat kabupaten. Ya, oke. Tingkat kabupaten. Aku pengen tahu punya tokoh nggak sih atau ilmuwan lah ya yang menginspirasi Medena dalam bidang sains, misalnya siapa dan kenapa? Kalau ilmuwan, saya belum ada referensi. Iya, saya lebih ke kalau artis sih, artis di Indonesia itu kayak Maudy Ayunda. Oke. Dia kan punya banyak prestasi dan keren-keren banget Iya, gitu. dia juga didapuk sebagai apa tuh sama Indonesia ya, berbicara di ini ya. Iya, di kalau nggak waktu salah. apa namanya? Iya, ada lah ya. Iya. Aku juga lupa tuh, pernah Maudy Ayunda Iya, kan. iya. Oke, keren banget. Selanjutnya ada juga siapa nama lagi artis selanjutnya si yang didapuk di Water Forum. Ya lupa juga sih. Iya. Oke, kamu suka itu ya. Iya. Nah, terus gimana nih caranya kamu ngejaga motivasi dan juga semangat kamu gitu ya selama dari proses persiapan sampai dengan kompetisi? Jadi saya selalu ngelihat lagi nih perjuangan yang udah saya lakuin, yang udah saya lewatin, misalkan saya punya tantangan dulu, kan ini tinggal sedikit lagi hari lombanya, itu bakal semangat banget gitu. Terus saya selalu ngelihat ke belakang lagi betapa semangatnya saya dulu pas waktu baru-baru ikut. Itu kan banyak yang juga yang ngasih support, ngasih selamat. Itu saya kayak kenang lagi, kayak seru juga sih kalau misalnya gitu. Baik, itu cara kamu ya Yeah. untuk tetap motivasi kamu itu tetap terjaga begitu ya. Oke, Citra tadi bilang WhatsApp Cinta Laura katanya. Oh Ya, benar kan ya? iya. Oke, ini waktu kita tinggal 2 menit lagi ke depan. Nah, kamu punya pesan gak sih atau tips gitu yang pengen kamu sampaikan sama teman-teman kamu di Teman Pro 2 yang mungkin next gitu, pengen juga ngikutin OSN? Buat teman-teman semua, kalau misalnya kita mau kita punya pencapaian atau kita berkembang, itu kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Karena sebetulnya saya juga nggak kepikiran bakal ikut lomba ini. Saya berusaha dan walaupun hasilnya kurang maksimal, tapi saya selalu syukurin gitu. Oke, baik, terima kasih buat Medena ya, Iya, yang sama-sama. sudah berbagi cerita ya, udah berbagi motivasi, informasi, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 sore hari ini ya. Oke, selamat mengikuti acara selanjutnya buat teman-teman Pro 2, dan terima kasih juga yang sudah ikutan ya via WhatsApp ataupun via
ya RRI Singaraja Official di YouTube ya. Oke teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.